Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Pondasi adalah kunci utama untuk mendukung kekuatan struktur bangunan. Tanpa adanya pondasi yang kuat, maka struktur bangunan juga membahayakan karena mudah ambruk atau roboh. Nah, dua di antara sekian jenis pondasi adalah tiang pancang dan bor pile. Keduanya dikenal luas sebagai jenis pondasi yang mampu mempertahankan struktur bangunan tetap kokoh selama bertahun-tahun, terutama untuk gedung atau bangunan bertingkat. Meski sama-sama menjadi pondasi bangunan, tapi ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Apa saja perbedaan pondasi tiang pancang dan bor pel? Yuk kita bahas. Yang pertama, pondasi tiang pancang. Nah, pondasi tiang pancang ini adalah serangkaian kolom yang dibangun atau dimasukkan ke dalam tanah agar menyalurkan berat bangunan ke lapisan tanah, sehingga bangunan tidak mudah roboh dan tetap kokoh. Nah, dari sekian banyak jenis pondasi, ada beberapa spesifikasi yang membuat tiang pancang lebih unggul. Yang pertama, efisiensi waktu. Nah, pondasi tiang pancang ini lebih mudah dipasang dan bisa disesuaikan ukuran maupun jumlah strukturnya. Setelah diketahui luas bangunan yang akan dibuat, pondasi tiang pancang bisa segera dipesan dan dibuat untuk menghemat waktu. Yang kedua, cocok untuk semua ukuran lahan. Nah, kalian punya lahan luas atau terbatas untuk konstruksi bangunan, pondasi tiang pancang adalah pilihan ideal untuk keduanya. Selain itu, pondasi tiang pancang juga bisa dipasang pada kontur tanah rentan longsor maupun lahan basah. Yang ketiga, kualitas tahan lama. Nah, seperti kita ketahui ya, kualitas pondasi ini sangat menentukan kekuatan struktur bangunan. Pondasi tiang pancang ini adalah pilihan terbaik karena memiliki kualitas yang tahan lama selama bertahun-tahun. Lalu, bagaimana dengan kelemahan pondasi tiang pancang? Yang pertama, pembuatan tiang beton ini butuh waktu yang lama. Ya, bila dihitung-hitung ya, pondasi tiang pancang dari bahan beton tentunya memakan waktu, sebab tiang beton harus dipastikan benar-benar padat dan kokoh agar bisa digunakan. Tapi saat ini sudah banyak yang menjual pondasi tiang pancang dengan bermacam-macam ukuran. Yang kedua, ya, biaya lebih tinggi. Ya, karena jaminan kualitas tinggi, pondasi tiang pancang juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terlebih lagi jika harus memesan dulu dan prosesnya rumit sesuai kebutuhan bangunan. Akan tetapi sepadan dengan harganya, kualitas tiang pancang ini bertahan cukup lama. Kemudian yang ketiga, ini berukuran besar. Nah, jadi tiang pancang yang terbuat dari beton ini umumnya berdiameter ukuran besar dan sangat berat agar bisa menopang bangunan dengan kuat. Jadi dalam pemindahan atau pengangkutan bukan terkadang lagi ya, ini membutuhkan proses yang memakan waktu, tenaga, dan biaya. Nggak bisa digendong ya. Yang keempat, penyambungan antar tiang pancang dengan metode las. Nah, kelemahan lain pada pondasi tiang pancang ini adalah terdapat penyambungan antar tiang pancang dengan metode las, sehingga mengakibatkan struktur tiang pancangnya tidak monolit. Nah, meskipun hal ini tidak menimbulkan masalah, namun pada pondasi bor pel struktur monolit ya, yang strukturnya monolit, sehingga keseluruhan pondasi itu dicor pada waktu yang bersamaan. Kalau tiang pancang enggak. Kalau udah satu masuk,
Kalau mau nambahin lagi itu harus dilas. Jadi dia tidak monolit. Yang kedua, ini pondasi borpel. Nah, borpel ini adalah suatu bentuk pondasi dengan cara mengecor dalam tanah. Biasanya ini dipakai untuk mendukung struktur konstruksi agar bebannya bisa ditransfer ke lapisan tanah atau batuan yang memiliki kekuatan dan karakteristik sesuai kebutuhan. Contohnya seperti bangunan jembatan, gedung, ya, penthouse, dan bangunan megah lainnya. Nah, pondasi tiang bor atau bor pile ini sangat populer di daerah perkotaan. Ya, selain itu, bor pile ini diterapkan hanya untuk jenis kontur tanah yang stabil. Konstruksinya bor pile ini dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap pengeboran dan tahap konstruksi. Tahap pengeboran ini tanah dibor atau digali agar membentuk lubang sesuai diameter dan kedalaman yang diinginkan. Sedangkan tahap konstruksi ini adalah tahap mengecor atau menuang cor ke dalam lubang galian tersebut yang sudah diisi dengan besi tulangan. Oleh karena itu, bor pile juga disebut replacement pile. Nah, keunggulan utamanya dari bor pile ini dibandingkan pondasi lain, ya, yang pertama, ini tidak perlu menggali lubang yang besar karena pengeboran bisa dilakukan di tempat sempit atau lahan terbatas. Maka bor pile tidak akan mengganggu tanah atau bangunan yang sudah ada di lubang pengeboran, bahkan di area padat pemukiman sekalipun. Yang kedua, kapasitas beban yang banyak. Kapasitas beban struktur yang mampu didukung oleh pondasi bor pile ini dapat mencapai 3 kali diameter lubang poros. Hal ini dapat menghemat biaya untuk konstruksi agar lebih ekonomis. Yang ketiga, dapat dipasang di berbagai kondisi tanah dan batuan. Nah, bor pile dengan kedalaman berapapun ini dapat dengan mudah dipasang di berbagai kondisi tanah dan batuan, seperti tanah lunak, tanah gembur, tanah lempung, atau tanah liat, dan lain-lain. Yang keempat, tidak menimbulkan kebisingan atau getaran. Nah, proses pondasi bor pile ini tidak menimbulkan getaran atau kebisingan, sehingga aman untuk konstruksi bangunan dan tidak menimbulkan tanah bergelombang. Dan tidak hanya itu, bor pile juga tidak menimbulkan keretakan maupun pergeseran bangunan lain di sekitarnya. Sebab sistemnya ini mengeluarkan tanah dibor, tanah dibuang ke atas. Kalau tiang pancang, prosesnya menekan tanah di sekitar ke arah samping. Ya. Lalu untuk kelemahan bor pile, ya, yang pertama ini pembuatan pondasi bor pile ini prosesnya dipengaruhi faktor cuaca. Yang kedua, jika air tanah terlalu tinggi maka dapat mempengaruhi kualitas pengecoran, sebab air dapat mengurangi kualitas beton. Yang ketiga, kualitas beton dari pondasi bor pile ini tidak dapat dipastikan keseragaman kualitasnya di sepanjang badan bor pile, sehingga perlu pengawasan dan analisis yang mendalam oleh tim ahli agar bor pile tetap berkualitas bila ditanam dengan kedalaman yang jauh. Yang keempat, saat tahap konstruksi banyak limbah lumpur yang dihasilkan dan proses pekerjaannya lebih lama dibandingkan tiang pancang. Alhasil, biaya lebih tinggi untuk membuang lumpur keluar dari proyek. Ya, kalau tanahnya nanti bangunannya butuh timbunan, ya mungkin bisa ditimbun di
sekitar lokasi. Kesimpulannya, jika dianalisa perbandingan biaya, waktu, dan metode kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan pondasi tiang pancang atau spoonpile atau paku bumi dan pondasi tiang bor atau bore pile, yang pertama, pondasi spoonpile ini lebih unggul dari segi yaitu biaya, waktu, dan metode kerja pekerjaan dibandingkan bore pile. Yang kedua, penggunaan bore pile ini dibutuhkan dikarenakan lokasi pemancangan terhimpit, risiko kesulitan mobilisasi alat, pemukiman penduduk yang padat dan tak boleh terdengar kebisingan, serta keadaan tanah tertentu. Ya, walaupun saat ini ya pemancangan spoonpile ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat HSPD atau Hydraulic Static Pile Driver, yang dimana cara kerja pemancangan tiang ini dengan sistem tekan, bukan dihentak ya. Oke, semoga informasi pondasi spoonpile vs bore pile ini bermanfaat bagi kalian, dan jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Saya Anggur Halid, sampai jumpa di video selanjutnya.